Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam berjumpa kembali. Oke teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan semua rezekinya ya. Amin. Oke, untuk video kali ini kita ada garapan lagi ya, ini di Miyoji ya. Ini Miyoji kita rombak jadi karbu. Ini dia ya, CDI nya kita pakai CDI Gelpro Neotech dan karbunya kita pakai karbu Supra ya. Oke, kita cek. Ini dia karbunya, karbu Supra. Oke, untuk teman-teman, ini semalam kenapa kita rombak jadi karbu? Karena kemungkinannya kalau menurut saya ini kabelnya korslet ya, ECU jebol, kiprok juga jebol, dan injektor sama pompanya juga nggak mau hidup lagi ya, meskipun udah diganti ECU. Jadi kita harus ganti satu set kalau memang mau dibuat injeksi lagi. Mulai dari sensor max, sensor injektor, di pulkom juga rusak, dan kiprok ataupun ECU ya, semua satu set kita ganti baru dia bisa hidup untuk motornya. Karena mungkin ECU-nya ataupun kabel-kabelnya ada yang korslet, jadi ngerembes semua ya, karena biayanya banyak ataupun yang punya terlalu mahal ya kalau untuk kita ganti semua. Jadi kita kasih solusinya, ini kita buat jadi karbu ya, kita rombak, dan mungkin biayanya lebih murah ya daripada dibandingkan kita ganti semua, ganti kiprok, ECU sama sensor-sensor sama pulpom ya. Jadi jalan terakhirnya selain biayanya murah dibandingkan ganti injeksi satu set ya, kita rombak karbu aja, agak minim biayanya ya teman-teman. Oke, untuk cara membuatnya, bagaimana langkah-langkahnya untuk merubah motor Mio injeksi jadi karbu ya, itu kita akan jelaskan di sini. Untuk teman-teman, kalau teman-teman kendala seperti itu ya, udah ganti ECU, ganti sensor-sensor masih nggak normal, banyak juga kejadian kayak gitu ya, karena mungkin motor ini mungkin motor paling ribet juga, banyak masalah kalau udah korslet, bisa rembes semua. Oke, untuk langkah pertamanya kita cara pembuatannya untuk merombak karbu untuk Mio G ataupun Mio AM3, bisa untuk sejenis injeksi Mio G AM3, Soul GT bisa juga ya, yang model injeksi seperti ini. Cara pertamanya kita di bagian magnet aja dulu ya, kita mulai dari bagian magnet. Oke, ini dia ya. Oke, ini kita mulai di bagian magnet. Untuk magnetnya, cara pembuatan tonjolan pulsernya seperti ini ya. Ini kita buat pengapian DC dari Gelpro Neotech ya. Jadi ini tonjolannya kita buat agak di luar. Oke, untuk teman-teman ya, kalau buat titik tonjolannya ini kalau bingung ya, kita buat di topkan dulu ya, top. Terus kita titik yang titik tengahnya ini yang ada garis sini ya. Teman-teman bisa tandai, kalau pakai tipek bisa, pakai obeng juga bisa tandai. Saya tandai di sini. Dan dari sini ke ini dalam posisi top ya, ke tonjolannya itu sekitar 15 sampai 14 mm ya. Untuk titik ininya buat tonjolannya, jangan sampai salah. Itu tergantung CDI yang dipakai ya teman-teman. Karena saya pakai CDI Gelpro Neotech ataupun Shogun, itu jaraknya segitu. Dari titik pulser ke tonjolan itu sekitar 15 sampai 14, 16 masih bisa. Dan ini panjangnya tadi sekitar 14 ya, 14 mm.
Jadi kalau untuk jarak pulser ke tonjolannya, teman-teman bisa buat sekitar 2 mili ataupun tergantung ya, nggak terlalu ngaruh kali. Jadi saya tidak ukur berapa jaraknya, jadi saya samakan aja sama yang lama untuk tingginya. Oke, ini kita nggak rubah ya. Untuk ini tonjol-tonjolannya ini kita nggak gerendah, masih bisa karena kita geser pulsernya aja ya. Ini saya ganjal pakai 2 biji untuk ganjal pulsernya biar geser ke depan sini ya. Jadi kita nggak gerendah nih ya. Biasanya kalau dirombak ini diratakan lagi kalau nggak geser pulsernya. Jadi saya berpikir kalau suatu saat nanti mau dirubah lagi injeksi, teman-teman tinggal cabut tonjolannya aja dan ini ganjalnya diambil, jadi balik seperti semula ya, jadi magnetnya nggak rusak. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua kita lanjut ke bagian pulser ya, bagian jalurnya, jalur CDA nya. Oke, untuk teman-teman ataupun kita lanjut ke bagian karbu aja dulu ya. Ini karbunya kita pakai karbu Grand ya, seperti ini modelnya. Oke, ini dia karbu Grand ya. Jadi intake tetap bawaan. Jadi saya rencananya tetap pakai bawaan dan kita rombak di bagian belakangnya aja biar bisa pakai filter udara bawaannya juga. Ini nanti kita tinggal cari karetnya mana yang pas untuk ke belakang biar nggak terbuka ya, biar nggak masuk debu sama pasir. Ini karbu Grand. Terus intake-nya intake GL ya, ini kita potong, kita baut dan kita masukkan ke intake ini ya, layar bawaannya. Jadi di sini nggak ada kita rubah, kita tinggal tambah aja untuk intake GL kita potong. Terus tali gasnya tetap juga bawaannya. Untuk tali gasnya kita pakai yang bawaan, kita potong ya, satu kita buka, ini dari atas, dari saklarnya juga kita buka, nggak kita pakai lagi. Oke, seperti ini modelnya. Terus untuk selang minyaknya ini kita buat seperti ini ya. Jadi ini untuk selang minyaknya ya, kalau kita pakai bawa. Oke, ini untuk tampungan minyak bawahannya ya, ini pakai Karisma. Jadi saya salah beli karbu semalam ya, jadi harusnya kita pakai karbu Karisma biar langsung nggak pakai keran. Jadi kalau pakai Grand dia ada kerannya, dia lewat ganjal ke mesinnya sini ya. Jadi kalau teman-teman mau rombak silahkan pakai karbu Karisma aja biar nggak ganjal untuk kerannya. Di sini kan kalau Grand ada keran, jadi itu nyangkut ke mesin. Jadi terakhir saya cari untuk tampungan minyak Super 125 yang second, kita masukkan ini ya, jadi nggak pakai keran, udah langsung selang ke sini, nggak ada kerannya lagi, jadi nggak nyangkut lagi. Oke, itu dia untuk bagian karbu. Terus kita ke pengapian aja dulu ya. Terus selanjutnya, oke, untuk pengapian kita mulai dari kiprok aja dulu ya. Untuk kiprok tetap standar, jadi karena kita nggak rubah spool, harus ganti kiprok ya. Jadi kiproknya juga jebol juga, semalam kita ganti ya. Ini agak mahal juga ya untuk kiprok bawaan yang ori. Terus bagian aki udah ngisi, udah normal. Bagian spool juga bawaan sama pulsernya yang nggak ada diganti. Oke, kita lanjut ke bagian kuil ya teman-teman. Oke, untuk kuil ini, kuilnya kita balik ya. Ini yang harusnya dari negatif ECU ya, itu kita buat ke jalur CDI yang menuju ke kuil ya, jadi positif. Ini dia kalau di motor Neotech, ini adalah jalur kuil menuju ke negatif kuil di sini ya, seperti ini. Oke teman-teman, ini jalurnya. Ini dari kuil yang orange, ini negatif ya. Kalau seharusnya dia
di Oke, seharusnya dia ini massa dari ECU kita buat ke CDI massanya ya. Terus positifnya kita robah jadi ke massa, ini massa aki ya. Ini jalur yang kaki positifnya kalau diinjeksi ya, ini harus ke aki kalau diinjeksi, tapi kita robah ke negatif, dan negatifnya kita robah jadi ke ECU ya, ke CDI. Seperti itu untuk jalurnya. Terus untuk selanjutnya kuil udah, pulser ya, bagian pulser. Ini bagian pulser. Oke, untuk pulser yang warna putih garis merah kita buat ke massa karena Neotek kabel pulsernya satu. Jadi seperti ini aja kita buat ke massa satu ya. Ini untuk sementara aja dulu, kita masih nes buat ke massa. Terus yang kabel kedua dari pulser itu ada warna hitam garis biru. Oke, ini hitam garis biru kita buat ke CDI ya. CDI yang warna, kalau di Neotek ini ke pulser ya. Jadi satu untuk CDI, itu dia, satu ke massa dan satu ke CDI, seperti itu. Oke, untuk pulser udah, dan jalur CDI juga udah ya, udah sekalian nerangkan juga. Ini dia, kita buat ke jalur CDI nya juga. Ini yang paling bawah ya, di sini kalau warna hitam itu ke massa. Untuk jalur teman-teman bisa samakan aja ke jalur CDI Neotek ataupun Shogun bisa ya, sama. Oke, ini ke massa. Terus yang atasnya ke pulser. Oke, terus yang ini yang warna kuning yang di samping pulsar dia ke kuil. Oke, terus ini ada 2 biji nggak terpakai, yang di bawah sama yang di samping sini ya, itu kosong, dikosongkan aja. Terus yang ini ke kunci kontak ya, ataupun ke aki setelah kunci kontak. Seperti itu untuk jalur-jalurnya. Ini udah siap, udah hidup. Kita coba tes ya, kita hidupkan, kita cek apakah normal. Oke, kita kontak. Oke, kita starter. Oke, udah hidup ya. Oke, ini kita matikan, kita coba lagi, kita kontak, kita hidupkan lagi, kita starter. Oke, itu dia teman-teman ya, saya mau rapi-rapikan dulu. Kalau teman-teman mau ikuti cara saya untuk rombak, mungkin teman-teman juga lagi rombak seperti ini, pening dibikin Mioji yang sering bermasalah ya. Ya, kalau teman-teman cari jalan pintasnya ya traktir rombak karbu aja biar aman. Ini udah normal semua, tinggal kita rapi-rapikan ya. Kita posisikan dulu nanti CDI nya sama kabel-kabelnya kita rapikan semua. Oke, jadi untuk teman-teman kalau mau ikuti cara saya silahkan ya, barangkali saya juga masih banyak kekurangan ya untuk cara menerangkannya. Jadi teman-teman bisa di komentar aja ya kalau kurang jelas untuk cara ngerombaknya ya untuk Mioji jadi karbu. Jadi di sini masih bisa ya dikembalikan ke injeksi kalau teman-teman sekira bosan pakai karbu ataupun mau dibalikkan lagi ke injeksi ya, nggak banyak yang perlu diganti. Kabel-kabelnya masih bisa dipakai, full pump juga masih bisa dipakai, dan magnetnya juga masih bisa dipakai ya. Ini nggak ada kita gerenda, kita akali aja seperti ini tadi ya, nambah baut 12 di sini. Terus kita
majukan pulsirnya ke depan ya, jadi aman. Oke, mungkin sekian aja dulu ya untuk videonya. Saya mau pasang-pasang dulu. Semoga videonya bermanfaat dan bisa membantu teman-teman juga ya. Oke, jadi sekian dulu, semoga bermanfaat, dan saya juga minta maaf kalau ada saya kurang-kurang jelas dalam menerangkannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.